Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak di konten cengeng cerita dongeng. Kali ini kakak akan membawakan cerita yang berbeda dari cerita biasanya. Kali ini kakak akan bercerita sebuah pengalaman dari seseorang. Nanti di akhir cerita kalian bisa menentukan sendiri apakah cerita ini fiksi atau nyata. Cerita ini berjudul Kisah Sopir Kocak Hadapi Hantu Pramugari. Eits, sebelum melanjutkan ceritanya, tolong dibantu like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya adik-adik tidak ketinggalan dongeng ataupun cerita yang kakak bawakan. Selamat menonton! Pengalaman 25 tahun seorang sopir pastilah syarat cerita. Begitulah yang dirasakan Yuda, seorang sopir yang mengaku sudah pernah mengemudikan berbagai kendaraan, dari mulai truk, forklift, sampai mesin giling. Usianya kala ini adalah 47 tahun. Tentunya terbilang muda jika pengalaman mengemudinya sudah seperempat abad sendiri. Yuda sendiri sudah mahir mengemudi sejak SMP. Lalu karena ingin cepat bisa cari uang sendiri, ia memutuskan menjadi sopir selepas SMA di tahun 92, alih-alih kuliah seperti teman SMA-nya yang lain. Satu cerita menarik disampaikannya. Di tahun 95, Yuda diterima bekerja di salah satu maskapai penerbangan nasional untuk mengantar pilot dan pramugari. Namanya mengantar pilot dan pramugari, pastinya perjalanan sering dilakukan pada saat dini hari atau menjelang subuh. Tak pelak, kadang lokasi penjemputan berada di pinggiran Jakarta, yang kala itu belum seramai sekarang. Suatu kali, agar ia tidak telat menjemput pramugari di daerah Taman Mini Jakarta Timur, Yuda pun menginap di rumah kawannya di Lubang Buaya. Menggunakan Mitsubishi L300, Yuda berangkat sekitar pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Manakala melalui perempatan Taman Mini yang kini sudah menjadi Taman Mini Square, Yuda sekilas melihat sosok mirip pramugari dari kaca spion tengah. Artinya, sosok itu duduk di bangku baris kedua. Sadar akan pandangannya, Yuda coba menenangkan diri. Dia coba meyakinkan diri bahwa ini hanya halusinasi. Mungkin karena lelah kurang tidur, namun tak lama terdengar bunyi handle pintu dimainkan. Yuda menengok ke belakang, ternyata tidak ada siapa-siapa. Saat melaju di terowongan Taman Mini arah Ciracas, bunyi handle semakin keras. Tiba-tiba pintu langsung terbuka. Ia kemudian menepi dan menutup pintu. Namun dasar suka guyon, Yuda melontarkan kata-kata ke sekitar. Setan, jangan ganggu gue aja. Gue lagi cari duit halal. Kalau mau numpang ya bayar. Emangnya bensin punya nenek moyang lo? Udah sana pergi, jangan ganggu-ganggu. Kalau mau ikut terbang, beli tiket, kata dia waktu itu. Usai melontarkan kata-kata tersebut, gangguan tadi tidak lagi muncul. Sambil membaca doa, dia melanjutkan perjalanan. Mungkin itu jin. Jin kan bisa berubah bentuk seperti apa saja, termasuk berwujud wanita cantik, ucapnya.